Selamat datang di tempat kamu nggak perlu pura-pura kuat. Di Rest and Relax, aku di sini sebagai teman pulangmu. Jadi kalau akhir-akhir ini hatimu capek, tapi kamu bingung jelasin kenapa, mungkin kamu memang lagi ada di fase yang berat. Terutama kalau lelah itu datang dari hubungan yang katanya penuh perhatian, tapi rasanya malah bikin sesak. Kadang yang bikin kita hancur pelan-pelan, bukan karena kurang cinta, tapi karena terlalu banyak tekanan yang dibungkus kata, "Aku cuma khawatir." Awalnya manis, dia ingin tahu kamu di mana, sama siapa, lagi ngapain. Katanya biar tenang, katanya karena sayang, dan kamu pun merasa diperhatikan. Tapi pelan-pelan, perhatian itu berubah jadi aturan. Kamu harus selalu kabarin, harus cepat balas, harus jelasin semuanya. Kalau telat sedikit, suasana berubah. Kamu jadi nggak enak, jadi takut. Lama-lama, kamu bukan ngabarin karena mau, tapi karena cemas akan reaksi dia. Bukan karena rindu, tapi karena takut ribut. Dan di situ, hubungan mulai terasa seperti kewajiban, bukan kenyamanan. Kamu mulai mikir 2 kali sebelum pergi. Mulai nggak enakan ketemu teman. Mulai mengurangi dirimu sendiri supaya dia tenang. Tanpa sadar, duniamu mengecil. Yang lebih menyakitkan, dia sebenarnya terlihat baik. Dia bilang sayang, dia takut kehilangan kamu. Jadi kamu merasa bersalah kalau merasa tertekan. Kamu mulai menyalahkan diri sendiri karena merasa lelah. Padahal rasa sesak itu nyata. Cinta yang sehat bikin hati tenang, bukan bikin kamu merasa diawasi setiap saat. Kadang kita sulit membedakan mana cemburu wajar, mana kontrol. Tapi satu hal sederhana bisa jadi penanda. Kalau cinta membuatmu lebih sering tegang daripada tenang, ada yang tidak seimbang. Hubungan seharusnya jadi tempat pulang, bukan tempat kamu merasa seperti tahanan yang harus laporan setiap waktu. Kamu berhak punya ruang. Kamu berhak punya teman. Kamu berhak diam tanpa dituduh berubah. Ingin dipercaya itu bukan tuntutan berlebihan. Itu kebutuhan dasar dalam hubungan. Kalau kamu ingin memperbaikinya, semuanya perlu dimulai dari obrolan yang tenang, bukan saat emosi lagi tinggi. Di momen yang lebih damai, kamu bisa bilang bahwa kamu mengerti dia khawatir, tapi kamu juga butuh dipercaya. Bicaralah tentang apa yang kamu rasakan, bukan menyerang dia. Karena saat orang merasa disalahkan, dia menutup telinga. Tapi saat kamu bicara jujur dari hati, peluang dipahami jadi lebih besar. Dari situ kamu bisa mulai memberi batasan kecil. Kamu tetap boleh punya waktu dengan teman. Kamu tidak harus selalu memberi bukti. Kamu tidak harus kehilangan dirimu demi menjaga perasaan orang lain. Cinta tidak menghapus identitas seseorang. Perhatikan reaksinya saat kamu mulai jujur. Kalau dia mau mendengar, mau belajar mengerti dan berusaha berubah, itu tanda hubungan masih bisa tumbuh. Tapi kalau setiap kejujuranmu dibalas marah, membuatmu merasa bersalah, atau makin menekan, itu bukan lagi soal perhatian. Dan kamu tidak bertanggung jawab sendirian atas rasa takut atau luka masa lalunya. Kamu bisa mendukung, tapi dia juga harus mau memperbaiki dirinya. Hubungan itu kerjasama, bukan pengorbanan satu arah. Dengar baik-baik ya. Kamu tidak salah karena ingin ruang. Kamu tidak egois karena ingin dipercaya. Dan kamu tidak jahat karena merasa lelah dicintai dengan cara yang membuatmu sesak. Kamu pantas dicintai dengan tenang. Pantas merasa aman tanpa kehilangan diri sendiri. Kalau selama ini kamu terlalu sibuk menjaga perasaannya sampai melupakan perasaanmu, mungkin sekarang saatnya pelan-pelan mendengarkan dirimu juga. Tarik nafas pelan. Kamu sudah kuat sejauh ini. Dan di sini,
kamu tidak sendirian. Kalau sampai detik ini kamu masih bertahan, itu artinya kamu orang yang kuat. Tapi jangan lupa, kamu juga manusia yang boleh lelah. Apapun yang sedang kamu hadapi di hubunganmu, perasaanmu itu nyata. Dan kamu berhak didengar, bahkan oleh dirimu sendiri. Terima kasih sudah berhenti sejenak di sini. Sudah memberi dirimu waktu untuk bernafas. Semoga setelah ini, hatimu sedikit lebih ringan, pikirannya sedikit lebih tenang. Pelan-pelan saja, kamu tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini. Dan kalau dunia terasa terlalu bising, terlalu menekan, atau hatimu butuh tempat untuk pulang, kamu selalu punya ruang di sini. Di Rest and Relax, kita belajar menenangkan diri, bukan menghakimi diri. Istirahat yang cukup ya, kamu berharga, lebih dari yang kamu kira. Sampai ketemu lagi, teman pulangmu.